Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Septianingtyah dari kelas 11B. Di video ini saya akan mempresentasikan materi tentang teks berita. Sebelumnya, apa sih teks berita itu? Jadi, teks berita itu adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa secara faktual dan aktual kepada masyarakat. Faktual artinya sesuai fakta, sedangkan aktual artinya hangat atau baru saja terjadi. Tujuan dari teks berita adalah untuk memberikan informasi dan menambah wawasan. Unsur-unsur teks berita terdiri atas 6 macam atau apa yang kita kenal sebagai unsur 5W plus 1H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau juga bisa disebut sebagai adik simba. Yang pertama, kata apa atau what. Kata apa digunakan untuk menjelaskan peristiwa itu terjadi. Yang kedua, di mana atau where. Kata di mana digunakan untuk mengetahui lokasi terjadinya peristiwa. Yang ketiga, kapan atau when. Kata kapan digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya peristiwa. Yang keempat, ada siapa atau who. Kata siapa digunakan untuk menerangkan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa, seperti korban, pelaku, dan saksi mata. Yang kelima, ada mengapa atau why. Kata mengapa digunakan untuk menjawab atas penyebab, alasan, serta latar belakang. Yang keenam, ada bagaimana atau who. Kata ini digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan peristiwa. Selanjutnya ada struktur teks berita. Yang pertama ada kepala berita. Pada bagian ini berisi banyak informasi yang sangat penting, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Pada kepala berita juga disebut sebagai lead, teras berita, atau orientasi. Yang kedua ada tubuh berita. Pada bagian ini berisi penjelasan atas informasi yang sudah disampaikan pada kepala berita. Pada bagian ini juga terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi, serta upaya penyelesaian peristiwa. Yang ketiga ada ekor berita. Pada bagian ini berisi informasi yang bersifat tambahan. Jika ekor berita dihilangkan, maka tidak akan berpengaruh pada pokok berita, sebab keenam unsur sudah dijelaskan pada kepala berita dan tubuh berita. Struktur teks berita bisa digambarkan seperti piramida yang terbalik. Jadi, semakin ke bawah, semakin sedikit informasi yang disampaikan. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Yang pertama ada bahasa baku. Teks berita harus ditulis menggunakan bahasa yang baku yang bersumber dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua ada kata kerja mental. Kata ini digunakan untuk menerangkan tanggapan, perasaan, pemikiran, serta perbuatan yang tidak bisa diamati secara fisik. Yang ketiga ada konjungsi temporal. Kata ini digunakan untuk penghubung yang menandai keterangan waktu, seperti sebelum, setelah, dan akhirnya. Yang keempat ada konjungsi penerang. Kata ini digunakan untuk menerangkan pernyataan sebelumnya, biasanya dari kalimat langsung ke kalimat tidak langsung. Yang kelima ada kalimat langsung. Kalimat ini mengutip pernyataan seseorang sama persis tanpa mengurangi dan menambahi ujaran yang disampaikan. Selanjutnya ada jenis-jenis teks berita. Yang pertama ada berita langsung. Berita ini ditulis secara to the point, lugas, dan ringkas. Berita ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hard news. Berita ini berisi berita yang penting yang harus segera disampaikan kepada masyarakat. Yang kedua ada soft news. Berita ini berisi kisah kemanusiaan. Yang kedua ada berita opini. Berita opini berisi pandangan atau pendapat seseorang mengenai suatu hal. Biasanya berita ini bersumber dari para ahli, cendekiawan, profesor, serta pejabat. Yang ketiga ada berita interpretatif. Berita ini dikembangkan melalui pendapat atau pemikiran wartawan berdasarkan fakta yang ada. Penambahan ini biasanya dari latar belakang, wawancara, serta data-data terkait. Yang keempat ada berita mendalam. Berita ini dikembangkan melalui pendalaman suatu peristiwa. Yang kelima ada berita investigasi. Berita ini dikembangkan melalui penelitian atau penyelidikan suatu peristiwa. Ya, maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.